Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulin mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan yang denger video ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuota yang banyak. Ya senang lah berkumpul sama keluarga, dan mudah-mudahan ya dari tugas ini tuh kita bisa ngambil banyak pelajaran, sehingga kita ya yang awalnya males banget ngomong karena udah nyampe rumah udah yang mending rebahan aja. Nah sekarang karena ada tugas video ini jadi kita riuh sendiri gitu, siapin kamera, siapin bahan, siapin segala macem. Jadi ya mudah-mudahan ambil aja lah hikmahnya dari tugas kita ini. Nah nggak bisa dipungkiri ya, kita di awal tahun udah ditimpa oleh berbagai macam jenis banjir yang nggak berujung. Sekarang kita Indonesia qadarullah ditimpa oleh pandemi virus yang mana awalnya dikucilkan oleh berbagai meme di Indonesia. Ya kita tahu ya meme misalkan kayak ya corona tuh kita nggak mempan lah, orang Indonesia flu aja, ya corona lewat gitu. Misalnya sekalinya kita kena corona, ini cuma virus nih, cuma flu nih gitu kan. Jadi terlepas dari segala macam isu yang membalut virus tersebut seperti politisasi penyakit mungkin, yang mana ternyata virus corona ini udah ada 7 tahun yang lalu dan itu diciptakan oleh salah seorang dokter di Mesir. Atau konspirasi wabah global yang ternyata virus ini udah diciptakan dengan sengaja, atau depopulasi, atau mungkin juga tanda-tanda kiamat yang buat kita lumayan parno dan panik. Nah terlepas dari itu semua, kita bisa ambil hikmahnya, lagi-lagi kita bisa ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dengan adanya penyakit ini kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang awalnya orang gak percaya sama Tuhan jadinya percaya sama Tuhan, jadinya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya ada hikmahnya lah. Nah kita coba rewind ke 2 tahun yang lalu, yang mana Lombok itu ditimpa bencana yang bahkan lebih berbahaya dari bencana sebelumnya. Gonjangan-gonjangan yang menyusul itu menjadi sasaran empuk bagi misionaris untuk meracuni pemikiran anak-anak Lombok yang sedang trauma. Sebagai muslim ya kita perlu trauma healing untuk menanamkan kembali nilai-nilai Islam yang ada di otak-otak anak muslim di sana. Nah misionaris itu bisa eksis karena mereka punya backing. Ya bayaran mereka mahal, donasi dari para pemegang kekuasaan itu nggak main-main. Berbicara tentang misionaris pasti nggak jauh-jauh dari barat ya kan. Nah nggak jauh-jauh juga dari Amerika Serikat, Eropa Barat misalkan Prancis, Jerman, juga Inggris. Nah kalau ngomong barat sama anak kid zaman now pasti ya pada bangga ya sama barat. Ya lah yang sering mereka tonton apa? Hollywood. Yang sering mereka dengar apa? Lagu barat. Terus cita-cita mereka tuh ke Paris, ya dilamar di Menara Eiffel. Nah kita sebagai muslim yang terpelajar, ya khususnya untuk anak hikmah, ya harus tahu kenyataan bahwa Islam itu pernah eksis di mana ketika barat dalam keadaan paling hina, ya kan. Ilmu pengetahuan peradaban Islam lebih tinggi daripada barat yang saat itu mandi aja nggak pernah. Nah bangunan Islam memiliki struktur paling terbaik ketika peradaban barat hidup di hutan belantara. Sejarah Islam waktu itu asyik untuk diceritakan. Nah terlalu bangga untuk diceritakan ketika orang barat itu malu untuk menceritakan sejarah mereka. Alhasil apa? Mendistorsi sejarah, membuat tokoh-tokoh baru dari kalangan mereka. Nah masa apakah itu? Yaitu masa The Golden Age of Islam dan The Dark Age. Saat itu mayoritas bangsa Eropa, orang barat itu dipimpin oleh penguasa, backingannya para pemuka agama, ya bisa dibilang pendeta lah. Nah pendeta berhasil memonopoli penguasa untuk hasrat kekuasaan dan penindasan. Seperti yang saya bilang dari awal, mereka nggak mandi itu karena perintah dari agama, karena perintah dari pendeta, karena perintah dari penguasa. Ya mandi itu semacam ritual bid'ah lah bagi mereka. Waktu itu mereka tuh nggak mandi, berbanding terbalik ketika muslim itu udah kenal yang namanya sabun. Bukannya kenal, malah membuat sabun. Terus pemandian umum sudah tersebar luas. Ya berarti otomatis sudah lama kan. Ya dari awal juga Islam hadir, yang diajarin di fikih pertama apa? Toharoh ya kan. Jadi ya otomatis misalnya dengan wudhu aja kita sebenarnya udah bersih gitu loh ya. Tapi tetap harus mandi juga sih. Ya udahlah. Intinya dari awal tuh Islam mengajarkan toharoh, dari awal tuh Islam udah mengajarkan kebersihan ya kan. Nah kenapa waktu itu muslim itu dinobatkan menjadi the golden age? Waktu itu khalifahnya itu Al-Ma'mun ya kan. Saat itu Al-Ma'mun itu sangat cinta ilmu dan cinta agama.
Bahkan di Baghdad itu ada observatorium yang gede gitu. Ma'mun yang saat itu sangat cinta mati dengan ilmu, maka meminta perpustakaan di Bizantium untuk dipindahkan ke Baghdad ketika memenangi perang Bani Abbasiyah dengan Bizantium. Nah, penasehat para penguasa waktu itu tuh, ya para ulama, mereka akrab dengan ulama. Hobi mereka tuh apa? Diskusi. Hobi para prajurit apa? Ya baca Quran, hobinya ngaji. Dengan peradaban yang indah, ya kita udah tahu lah ya, pas masa Bani Abbasiyah tuh gimana gemilangnya kita. Dengan masa yang gemilang seperti itu, maka melahirkan apa? Abbas Ibnu Firnas. Mungkin kita zaman now ya taunya penemu pesawat Wright bersaudara. Tapi kalau misalkan kita sebagai yang udah berilmu, udah belajar lah istilahnya, ya kita harus tahu bahwa penemu pertama pesawat itu adalah Abbas Ibnu Firnas. Karena dari awal prototipe pesawat itu udah Abbas Ibnu Firnas itu buat. Nah, dari kecil beliau itu belajar tentang Islam. Nah, dia mengkaji Al-Quran sampai ia mencoba berpikir ketika baca surah Al-Mulk ayat 19. Allah berfirman yang artinya, tidakkah mereka melihat burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Beliau langsung mikir, burung aja bisa terbang, kenapa manusia enggak? Nah, burung itu bisa terbang karena ada sayap. Maka manusia itu ya otomatis pasti bakal bisa terbang kalau ada sayap juga, ya kan? Jadilah ia membuat prototipe pesawat yang kemudian ia pakai untuk terbang dari ketinggian, dari menara tinggi. Nah, sampai beberapa meter ia mencoba lagi sampai akhirnya dia meninggal karena jatuh dari ketinggian. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan, filsuf, dokter, ilmuwan yang berhasil menemukan atom di dalam laboratorium rumah dia yang laboratoriumnya kecil dan enggak itu juga gasnya. Enggak bocor juga enggak gasnya. Aduh, udah ada konspirasi macam apa ini? Ia meneliti kenapa Allah menyebutkan besi itu sebagai sesuatu yang kuat dengan unsur yang berbeda. Apa sebenarnya unsur yang ada di dalam besi? Kemudian ia temukan bahwa di dalam besi itu ada atom. Nah, wow, sudah cerah. Oke. Nomor atom besi atau Fe itu kan 26. Nah, untuk stabil itu harus memiliki 4 isotop, yaitu 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil itu 57. Nah, Al-Hadid ayat ke-26, surah ke-57. Boom. Nah, kemudian ada Ibnu Al-Haytham, penemu kamera. Waktu itu Ibnu Al-Haytham mendapati temuan penting ketika berada di dalam ruang gelap. Nah, saat cahaya matahari tembus dari titik lubang kecil masuk ke dalam kamarnya, ia bisa melihat gambar pada objek di luar yang diterangi cahaya matahari. Nah, karena penasaran, ia melakukan berbagai percobaan hingga akhirnya menyimpulkan bahwa cahaya itu bergerak lurus dan pandangan terjadi ketika cahaya lurus masuk ke mata. Nah, gagasan ini dianggap sangat sesuatu yang sangat baru waktu itu. Nah, kemudian Al-Zahrawi, siapa yang gak kenal sama beliau? Penemu 26 peralatan bedah yang semuanya itu belum pernah ditemukan pas masa itu. Ia juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya. Kalau kata Robert Kritsinger dalam bukunya History of Philosophy of Biology, selain catgut, Az-Zahrawi itu juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya seperti sebutlah pisau bedah, sendok bedah, retractor, pengait, surgical root, spekula, bonsau, plester, dan masih banyak lagi. Gak hanya penemuan barang yang dimiliki oleh Zahrawi, tapi juga beliau merumuskan pemikiran yang baru, itu perkembangan ilmu kedokteran modern waktu itu. Nah, banyak dokter dari berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya untuk datang ke Az-Zahrawi waktu itu untuk belajar. Kemudian sekarang permasalahannya, apa bedanya? Apa yang membuat Islam itu waktu itu jaya dan apa yang membuat Barat itu waktu itu terpuruk? Karena Islam cinta ilmu dan agama, sedangkan peradaban Barat dihantui oleh agama. Nah, gimana ceritanya kok bisa dihantui oleh agama? Karena waktu itu misalkan mereka ingin mereka maksiat nih, terus mereka ingin tobat gitulah ya. Nah, mereka harus membeli surat pengampunan. Mereka tuh harus bayar agar dosa mereka itu terhapus. Jadi mereka harus bayar dengan membeli surat pengampunan dosa. Dan ini adalah titah dari pausnya sendiri. Nah, terus nggak boleh menyuarakan pendapat. Kalau tetap menyuarakan pendapat itu ya akan disiksa, dan penyiksaan itu adalah titah langsung dari paus juga. Nah, manusia mana yang tahan sama peradaban yang seperti itu? Jadilah mereka sekuler, mereka feminis, keluar dari agama dan ingin bebas dari tekanan
pemerintah juga agama, karena kan pemerintah tuh backingnya agama ya waktu itu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, Islam sekarang apa kabar? Kenapa Islam di Eropa sekarang tuh ya asapnya aja nggak ada lagi, walaupun sekarang kita udah tahu ya, kita banyak tuh dari berita-berita yang tersebar bahwa di Eropa tuh muslimnya meningkat. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa yang dulunya itu di Eropa ada cahaya Islam, tapi kenapa sekarang asapnya aja nggak ada gitu loh. Nah ceritanya semuanya tuh hancur hampir tak tersisa setelah kota ini diserang oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan waktu itu. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, ya kehancuran Baghdad tentu memberikan dampak yang besar terhadap sejarah umat Islam. Nah jatuhnya kota Baghdad itu bukan hanya mengakhiri khilafah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran umat Islam. Ketika Baghdad hancur, berbagai khazanah ilmu pengetahuan yang ada di sana ya otomatis ikut lenyap, karena dikisahkan bahwa ada buku-buku yang ada di dalam Baitul Hikmah itu dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris, sehingga airnya itu yang awalnya jernih itu berubah jadi lautan tinta. Mereka ngambil ilmunya. Nah kalau sekarang kan kita merasa kayak kurmahan rengginang, tafsir ulama belum dibaca semua gitu. Nah warisan-warisan itu sebenarnya lebih banyak dari sekarang, dari zaman sekarang ini. Kalau misalkan perpustakaan di Baghdad itu nggak dihancurin, yakin tuh lebih banyak buku-buku yang belum kita baca. Sekarang ajar banyak ya. Kalau kata Dr. Said Qutb, Muhammad Abduh itu menekankan bahwa agama atau keyakinan adalah asas segala peradaban. Nah keyakinan kita punya pondasi yang kuat, sedangkan keyakinan mereka yaitu dari awal pihak gereja itu memonopoli penguasa, sehingga ya jadi nggak jelas kan peradabannya. Nah yang terjadi sekarang apa? Pemikiran-pemikiran yang liberal ya. Kalau kata Dr. Ahmed Fahmi Zarkashi, salah satu peneliti INSIS, beliau bilang gagasan yang lebih vulgar dan bahkan secara eksplisit merupakan kepanjangan dari westernisasi adalah tren pemikiran yang kini dikenal dengan liberalisasi. Nah, liberalisasi itu lebih condong menerapkan paham-paham yang dibawa oleh postmodernisme, relativisme, pluralisme, equality, dekonstruksi, dan lain sebagainya adalah term-term pemikiran postmodern. Yang mana semua itu berdasarkan kejadian waktu dulu. Sekalinya mereka liberal gitu ya, sekalinya mereka mengemukakan gagasan mereka apa disiksa. Ada kan, kalau bisa kita cari itu inkuisisi namanya, penyiksaan mereka tuh sadis gitu, sehingga mereka memilih apa, liberal. Yang mana sekarang paham itu udah makin membesar, makin ya kayak keren aja gitu kalau misalkan ikut liberal kan sekarang. Nah mungkin itu sih yang bisa Ana sampaikan, bahwa kalau misalkan kita pingin maju, maka kita deketin ilmu, kita harus cari ilmu, kita harus ngilmu, dan ya tetap harus beriman misalnya gitu. Jadi itu aja yang bisa Ana sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.